Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrin Masturo dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 22111600002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Baik, masuk pada bab pertama, yaitu tentang sistem informasi manajemen, atau disingkat dengan SIM. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem dengan suatu organisasi yang mempertemukan atau dengan kebutuhan pengelola transaksi lain atau harian yang mendukung fungsi operasi. Sistem dapat digunakan untuk menyediakan sebuah informasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Konsep dasar manajemen sistem informasi meliputi pengertian sistem informasi, terus pengembangan sistem, kebijakan, dan juga perencanaan sistem. Dan ada juga desain sistem. Jadi sistem informasi manajemen merupakan perangkat prosedur gabungan yang relevan dan terorganisir dengan baik yang mendukung suatu proses pengambilan keputusan suatu perusahaan. Jadi sistem informasi yang dihasilkan oleh SIM berguna bagi manajemen dalam proses perencanaan, pengawasan, dan juga fungsi. Sistem juga membantu para manajer dan pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada pun tujuan sistem informasi itu antara lain adalah menyediakan informasi untuk pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan secara berkelanjutan, serta mendukung pengembalian keputusan sumber daya manusia. Sangat diperlukan dalam pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan juga tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, lanjut di bab kedua, yaitu tentang sistem manajemen berbasis data, atau disingkat dengan DBMS. Adalah perangkat lunak atau sistem yang mungkin para pemakai atau membuat memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data atau database. Secara praktisnya dan efisien, berikut adalah beberapa konsep dasar tentang sistem manajemen berbasis data. Konsep dasar basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan dengan atau terhubung dengan tata cara yang tertentu. Data dalam basis data bersifat terintegrasi dan abstraksi. Data melibatkan pemisah antara informasi yang berlangsung terjadi dalam sistem data dan cara yang digunakan adalah penggunaan informasi. Adapun model data adalah representasi konseptual dan informasi yang diperoleh dari sumber daya manusia, alat, dan juga proses. Terus instansi adalah elemen yang spesifik dari konsep atau entitas yang didefinisikan dalam model data. Terus skema adalah struktur yang mengatur bagaimana data disimpan dalam database data, termasuk etnis atau tabel. Bahasa dan data digunakan untuk menyertakan informasi kepada sistem basis data. Sementara basis data merupakan repositori yang menyimpan dan mengelola data. Penggunaan basis data dan administrator. Penggunaan basis data mengakses dan menggunakan data yang digunakan di dalam database. Sementara administrator basis data menggunakan dan mengendalikan basis data menggunakan sistem basis data. Terus beberapa keunggulan menggunakan sistem basis data meliputi keamanan data, interaksi antara data dan program aplikasi, data sharing, integrasi data, pemilihan data, katalog, sistem, dan program produksi
Meskipun demikian, penggunaan sistem basis data juga ada beberapa kekurangan, seperti memerlukan skill tertentu untuk administrasi dan manajemen database, dan juga memerlukan penyimpanan yang baik dan memerlukan sumber daya yang cukup tinggi. Selain itu juga konversi dari sistem lama dan basis data dapat sangat mahal. Disampaikan biaya penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Baik, lanjut bab 3 tentang pemodelan proses perangkat lunak. Pemodelan proses perangkat lunak ialah meliputi berbagai model pengembangan seperti model sekuensial linear, terus model prototipe, model RAT, dan model evolusioner, terus model pertambahan, model spiral, model rakitan komponen, model perkembangan konkuren, dan model formal. Model sekuensial linear mengusul pendekatan sistematik dan sekuensial dalam perangkat lunak, sementara model prototipe melibatkan pengembangan dan pelengganan, mendefinisikan area gratis besar perangkat lunak. Model RAT merupakan adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, sementara model evolusioner mengembangkan elemen-elemen model sekuensial linear dan memungkinkan perubahan dan pengembangan secara berkelanjutan. Model-model lainnya seperti model pertambahan, model spiral, terus model rakitan komponen, model perkembangan konkuren, dan model formal juga memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing dalam perkembangan perangkat lunak. Baik, lanjut bab yang terakhir, yaitu bab 4 tentang teknologi proses dan produk juga memainkan peran penting dalam pengembangan terus perangkat lunak, analisis dan desain sistem informasi akademik. Terus pada perguruan tinggi melibatkan beberapa langkah penting dalam pengembangan sistem informasi yang efektif dan juga memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi analisis sistem, desain sistem, terus desain masukan, dan juga desain keluar. Analisis sistem melibatkan pengevaluasian kebutuhan dan persyaratan pengguna, serta penentuan masalah yang akan diatasi oleh sistem informasi dan pengembangan desain. Pengembangan desain informasi melibatkan pengembangan konsep dasar, model, dan struktur sistem yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dalam analisis. Desain melibatkan pengembangan struktur dan proses untuk memproses masukan data dan informasi ke dalam sistem, sementara desain keluar melibatkan pengembangan struktur dan prosedur untuk proses keluaran dan data sistem informasi. Sistem informasi akademik teknologi berbasis web mobile memainkan peran penting dalam memudahkan akses dan manajemen data siswa, penilaian, dan informasi akademik. Selain itu juga kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pengembang, pengguna, dan manajemen sangat penting dalam kesuksesan proyek. Baik, itulah pembahasan dari 4 bab tentang sistem informasi manajemen. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.